Hi, Coach. Welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi, Coach Herdman. Congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia, and let's create big memories. And again, all the best, and see you soon. Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Hi Coach, welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Herdman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach, selamat datang di Timnas Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello Coach John, I am Mauro. I hope to work together soon and I wish you good luck in Indonesia. Sepak bola nasional serta memperkuat kepercayaan. Pelatih baru Timnas John Herdman membeberkan pandangannya terkait agenda besar Timnas Indonesia ke depan. Herdman menegaskan ambisi besarnya membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Herdman mengaku target tersebut menjadi pikiran utamanya setiap hari sejak menerima tugas sebagai pelatih skuad Garuda. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about other than my family will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Namun sebelum ke Piala Dunia, Herdman menilai Piala Asia 2027 sebagai panggung penting untuk mengangkat level permainan, sekaligus menciptakan sejarah baru bagi sepak bola nasional. Ia optimistis dengan potensi skuad Garuda saat ini. So that will be a new experience for them, and a one that I genuinely believe, particularly the AFC tournament, we can be competitive at, and with the talent pool that we have, with the experience we'll put around the team of tournament formats, we have a good opportunity to push our levels and create some history with our achievements. I think that's important. Analis sepak bola Haris Pardede meminta publik memberi kesempatan pada Herdman menunjukkan kualitasnya dalam meramu skuad Garuda. Pelatih itu bukan pesulap yang bisa membalikan telapak tangan dalam mengubah satu hasil. Tapi nanti kan kita lihat progresnya, Mbak Audrey. Ada bulan Juni, ada bulan Juli dan seterusnya. Nah, dari rangkaian 1 tahun lah mungkin paling enggak, baru kita bisa menilai, I think when we are on the right track, atau kembali ke era kegelapan lagi, era Patrick Kluivert. Nah, jadi kita tenang-tenang aja, biarkan mereka bekerja, mereka pun jangan terlalu banyak bicara, nanti hasil di lapangan yang akan berbicara. Herdman menilai Indonesia memiliki potensi untuk tampil di level tertinggi sepak bola dunia. Menurutnya, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari besarnya dukungan publik yang menjadi kekuatan tersendiri. Tim Liputan Kompas TV. PSSI memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas. Pertanyaannya, bisakah pelatih asal Inggris ini membawa skuad Garuda ke level tertinggi, utamanya Piala Dunia 2030? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola, Bung Wesley Tagalung, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Dev. Bung Wesley, kita ingat betul, salah satu pertimbangan dari PSSI adalah komitmen dari John Herdman untuk tinggal di Indonesia ketika sudah dilantik menjadi pelatih. Menurut Anda, ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh John Herdman? Saya suka kata-kata penegasan dari Mas Safir, komitmen. Jadi komitmen dari pelatih oke, tapi kita harus belajar dari sejarah. Terkadang federasi yang tidak berkomitmen dengan kesepakatan dengan pelatih. Yang saya tahu, kayak pelatih sebelumnya, Sintayong, dia kecewa karena ada beberapa poin-poin yang tidak dipenuhi oleh federasi. Berarti kan soal komitmen. Tapi kita juga menunggu komitmen Sintayong belajar bahasa Indonesia dan transfer knowledge ke pelatih lokal. Itu soal komitmen. Nah, komitmen yang tadi Mas Yasin sebut itu menarik untuk kita tunggu apakah benar-benar Herdman akan stay dan mengenal lebih banyak sepak bola Indonesia. Apakah kemudian federasi berkomitmen memberikan tim kepelatihan yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan Herdman.
Lalu apakah federasi berkomitmen mereka dalam satu frekuensi yang sama dalam mengelola federasi ini sehingga ada roadmap, ada peta perencanaan yang jelas diberikan dari federasi, direktur teknik sehingga pelatih kepala senior dan U23 ini bisa bekerja dengan baik. Terlebih kalau kita lihat, Bung Wesley, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Erick Thohir, meskipun yang kita nanti adalah pernyataan langsung Erick Thohir, tapi nampaknya ia hanya menyampaikan lewat media Instagramnya, yaitu cepat beradaptasi begitu. Menurut Anda, apa yang Anda baca dari pesan buat John Hartman untuk cepat beradaptasi ketika menjadi pelatih timnas ini? Mas Yasir, kalau kita mau memilih noise daripada voice ya, kalau kericuhannya, cepat adaptasi terhadap cara sepak bola, kehebohan, keriuhan sepak bola Indonesia bisa juga. Tapi yang kita harapkan adaptasinya adalah adaptasi dengan cuaca, dengan sepak bola Indonesia, mengenal filosofi sepak bola Indonesia, lalu beradaptasi dengan dua fondasi sepak bola kita, yaitu pemain diaspora dan pemain lokal. Adaptasi itu penting. Mungkin saya lebih milik situ daripada ke noise-nya, kehebohan, keriuhan. Karena adaptasi terhadap fase apa ya, netizen kita mabok timnas itu juga perlu adaptasi, Mas Yasir. Jadi menurut Anda adaptasi ini adaptasi untuk bagaimana menyusun ataupun membuat timnas Garuda kita ini jauh lebih baik dari sebelumnya ya, dari pelatih-pelatih sebelumnya. Yang pertama kali dilakukan oleh John Hartman menurut Anda apa? Pertama memilih staf kepelatihan. Nah, itu yang kita tunggu, apakah federasi memberikan staf kepelatihan yang mumpuni, yang benar, atau lebih kepada orang-orang yang mereka sukai, orang-orang yang dulu sempat ada gini, Mas Yasir. Mereka dipilih karena tidak banyak menuntut federasi, nggak ngeyel, nggak melawan. Jadi dipilihlah sebagai asisten pelatih dulu. Ada infonya begitu. Nah, apakah mereka yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh John Hartman dengan kualitas kapabilitas mereka itu hal pertama yang menurut saya perlu. Oke, yang pertama tim kepelatihan ya. Yang kedua? Yang kedua dia mengenal sepak bola Indonesia. Datanglah, tontonlah berbagai sepak bola secara langsung, karena nggak bisa nonton sepak bola hanya melalui layar televisi. Karena kalau nonton layar televisi kan kita melihat apa yang disajikan oleh kamera. Kita tidak melihat situasi pergerakan lain non kamera. Jadi itu perlu juga. Dan dia banyak bercerita, berkumpul, sharing juga dengan para pengelola sepak bola Indonesia, termasuk pelatih-pelatih di tanah air. Nah, kalau kita ini kan masih berupa janji-janji begitu ya yang disampaikan oleh John Hartman. Yang tadi juga disinggung adalah John Hartman ini sangat kagum gitu dengan fanatisme supporter Indonesia. Kalau berbicara soal supporter, kita kan sempat kecewa. Mungkin Bung Wesley juga kecewa dengan hasil kita dengan kepelatihan yang baru. Apa yang menurut Anda harus betul-betul dibuktikan langsung kepada publik, kepada pencinta sepak bola tanah air oleh John Hartman? Saya berulang-ulang mengatakan untuk kategori tim senior, pembuktiannya adalah hasil, bukan pengembangan, bukan pembibitan, bukan progres. Jadi ini harus disampaikan dengan cara baik, komunikasi dengan baik oleh federasi, dan hasil di lapangan itu tidak bisa serta-merta instan didapat. Dia datang, lalu bulan Maret nanti tiba-tiba kita bisa menang lawan tim 100 peringkat 100 FIFA, lalu nanti di bulan Juli, Agustus kita bisa juara AFF. Iya, nggak serta-merta. Cuman itu harapan. Jadi adaptasi yang diminta Erick Thohir, Ketua Umum, bisa jadi itu adaptasi betapa beratnya, betapa tingginya tuntutan netizen, karena netizen mencari apa yang mereka inginkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Dan ini adaptasi situasi pengelolaan sepak bola Indonesia, baik di dalam federasi, klub maupun supporternya, yang begitu mendambakan prestasi dan begitu besar kekecewaan kemarin ya, dan itu sebabnya saya menduga Pak Erick tidak berbicara banyak di dalam proses perkenalan pelatih baru ini. Kalau kita lihat di atas kertas, John Hartman oke lah membawa Kanada waktu itu ke Piala Dunia. Kalau menurut Anda dari pola kepelatihan yang nantinya akan diterapkan oleh John Hartman ini lebih mengacu pada mengadaptasi pelatih-pelatih sebelumnya atau bagaimana menurut Anda? Setiap pelatih punya filosofi bermain sepak bola yang dia senangi dan dia kuasai. Jadi ada dua pilihan, Mas Yasir. Apakah dia akan menerapkan filosofi bermainnya untuk diterima oleh para pemain, atau dia menyesuaikan karakter permainan sepak bola tim nasional Indonesia ini dengan filosofi yang
dia punya. Jadi ada dua pilihan. Dan dalam waktu yang mepet, keputusan pelatih ini akan menentukan hasilnya. Apakah dia memaksakan filosofi dia atau dia menyesuaikan dengan amunisi yang ada dalam sepak bola Indonesia. Itu yang keputusan itu akan menentukan hasilnya nanti di bulan Maret dan bulan Juli. Apalagi seperti yang Anda sampaikan tadi ya, yang kita nanti adalah hasilnya dan target paling dekat ini adalah Piala Asia begitu. Apa yang menjadi catatan Anda untuk pelatih baru kita ini? Bahkan saya lebih pendek lagi targetnya. Di AFF 2026 ini, Juli Agustus, itu adalah penghakiman. Karena kita 6 kali masuk final nggak juara-juara. Nah, dengan kompetisi jadwal yang sudah berubah, bulan pertengahan, dengan banyaknya pemain diaspora, dan banyaknya juga lagi saya dengar pemain diaspora ingin masuk ke Liga Indonesia, otomatis kalau nanti digelar Juli Agustus 2026, itu kita bisa full tim. Kecuali sedikit pemain yang main di Eropa yang mungkin mereka juga sedang dalam pramusim, pre-season dengan klubnya di Eropa. Tapi yang kalau main di Indonesia nggak ada cerita, kita full tim dan harus juara. Nah, ini akan menjadi tekanan bagi John Herman. Bagaimana federasi memainkan, mengolah tekanan publik itu dengan tadi saya katakan adaptasi yang harus tepat, lalu kemampuan dia mengenal sepak bola kita itu harus dimainkan, diolah federasi dengan cara komunikasi yang baik. Jadi tidak hanya sekedar janji ya gitu ya. Jadi kita nantikan, kita tagih bersama-sama bagaimana janji pelatih baru John Hartman untuk membawa lebih baik skuad Garuda. Terima kasih analis sepak bola Bung Wesley Lutagalung telah membagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi KPK kembali menggeledah di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Usut kasus suap yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara. Kompas Petang juga menyoroti soal gelombang unjuk rasa di Iran yang terus berlanjut, lebih dari 544 orang meninggal dunia.